in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win. Halo Bor, apa kabar kalian semua? Udah lama gue nggak membuat konten nih. Jadi pembahasan kita kali ini adalah buat memotivasi kalian yang cuma baring doang, cuma berpikir doang tanpa melakukan apa-apa. Jadi kali ini kita akan membuat konteks bagaimana cara pria dahulu melawan rasa malas dan berpikir positif di zaman yang belum memiliki internet dan gak secanggih zaman sekarang. Dan stay tune, langsung aja ke pembahasannya. Baiklah, saya akan mencantumkan sebuah buku yang akan memotivasi kalian semua untuk menjadi orang yang kompeten, menjadi orang yang tidak pemalas lagi. Saya ambil dari sebuah buku yang dimana judulnya adalah buku Ebok Sakti, 51 kebiasaan orang tua zaman dahulu yang bisa bikin cowok modern lebih kuat. Orang tua zaman dahulu itu kuat banget bro, karena mereka harus berjuang keras dalam kondisi yang jauh lebih berat dari sekarang. Teknologi belum maju, fasilitas kesehatan masih terbatas, kemiskinan di mana-mana, dan pendidikan belum sebagus sekarang, apalagi masih ada perang. Dalam kondisi separah itu, orang tua zaman dahulu nggak menyerah bro, nggak ada waktu buat galau dan menyesali nasib. Mereka berusaha keras dengan segala cara untuk bertahan hidup dan melindungi keluarganya. Salut banget bro. Sayangnya semangat juang mereka mulai dilupakan oleh pria zaman sekarang, gara-gara terlena sama kondisi yang serba enak dan canggih. Sekarang banyak cowok yang jadi lemah, cepat menyerah, gampang galau dan baperan. Oleh karena itu bro, kita perlu belajar dari kebiasaan orang tua zaman dahulu, mencontoh yang baik dan membuang yang buruk. Langsung saja di segmen hari ini, 51 kebiasaan orang tua zaman dahulu yang bisa bikin cowok modern lebih kuat. Di sini saya akan menjelaskan satu segmen, yaitu orang tua zaman dahulu pergi ke suatu tempat tanpa menggunakan Google Maps. Tanpa Google Maps, lo bakalan berusaha lebih keras untuk menaklukkan jalan. Orang tua zaman dahulu nggak pernah pakai Google Maps karena teknologinya belum ada, tapi mereka bisa sampai ke tujuan dengan insting dan kemauan yang kuat. Dari tanya-tanya ke orang sampai nekat menjalani jalan baru bisa dicontoh bro. Dan kita masuk ke poin yang kedua. Begadang bukan buat main game atau nonton film, tapi buat ibadah dan merenung. Karena hiburan zaman dahulu terbatas, orang-orang harus kreatif cari kegiatan lain. Ternyata bisa lebih bermanfaat. Lo bisa meniru dengan kurangi begadang demi game atau nonton film. Ganti dengan ibadah atau merenung di malam hari. Hati lo bakal lebih tenang. Di poin ketiga, komunikasi pakai surat. Tanpa gadget yang canggih, orang zaman dahulu saling berkabar lewat surat. Ternyata ada manfaat dan kesehatannya. Menurut penelitian Norwegia, Universitas Oxygen and Technology, menulis surat dengan tangan bisa meningkatkan kemampuan otak lo untuk belajar dan mengingat lebih baik. Lanjut di poin 4, membatasi makan enak. Orang zaman dahulu lebih sering menyantap makanan yang sehat dan alami. Zaman sekarang banyak makanan enak tapi bahaya untuk kesehatan. Menurut penelitian Slade Bahesti, Universitas of Medical Science, makanan enak kayak fast food punya resiko jangka panjang, bisa bikin lo obesitas, diabetes dan sakit jantung. Jadi harus dibatasi juga. Di poin yang kelima, makan enak cuma sebagai reward setelah kerja keras. Zaman dulu makan enak itu termasuk kemewahan bro, jadi bakal dinikmati banget. Kalau lo keseringan makan enak, lama-lama rasanya jadi biasa aja bro. Coba jadikan reward. Tunggu sampai lo berhasil mencapai sesuatu. Misalnya setelah selesai proyek penting baru makan enak, rasanya lebih spesial. Lanjut di poin ke-6, berhenti makan sebelum kenyang. Sejak zaman dahulu, orang Jepang nerapin ajaran harga masibu, yang berarti makan sampai perut lo 80% kenyang. Ini bisa bikin lo terhindar dari masalah kesehatan perut. Lo butuh waktu 20 menit untuk mencerna makanan. Saat lo udah 80% kenyang,
Bisa jadi sebenarnya lo udah 100% kenyang, tapi otak dan badan lo masih memprosesnya. Di poin ke-7, mengurangi tiduran. Orang zaman dahulu nggak punya banyak waktu buat rebahan dan malas-malasan bro. Mereka harus kerja keras buat bertahan hidup. Kalau lo mau rebahan boleh, tapi dijadwalkan bro. Misalnya lo kerja dan belajar dulu sampai jam 8 malam. Baru habis itu lo boleh rebahan sepuasnya. Dan di nomor 8 ada bangun pagi saat fajar menyingsir. Banyak nenek moyang kita yang jadi petani dan harus bangun pagi-pagi banget. Ternyata ini bermanfaat buat kesehatan mental. Bangun lebih pagi 1 jam dari biasanya bisa mengurangi resiko depresi sebanyak 23%. Ini menurut penelitian Universitas of Colorado Boulder di Institute of Med dan Harvard. Di poin yang 9, seharian gak pegang gadget. Kecanduan gadget punya efek buruk buat kesehatan mental. Lo bisa terkena stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Ini menurut penelitian tim Carbonell tahun 2018. Coba nggak pakai gadget selama sehari bro. Pura-pura aja lo nggak hidup di zaman dulu dan lakukan kegiatan lain yang seru. Dan di poin ke-10, kenali sama orang baru secara langsung tanpa gadget. Tanpa sosmed, orang zaman dahulu harus lebih banyak inisiatif buat kenalan sama orang baru. Caranya ikuti banyak kegiatan bro. Bisa ikut komunitas tentang hal yang lo sukai, jadi panitia acara, atau minta dikenali sama temen lo, atau menjadi anggota remaja masjid, dan lain-lainnya bro. Di poin yang ke-11, banyakin ngobrol langsung daripada ngobrol lewat gadget. Ngobrol langsung itu seru bro dan bisa menghindari salah paham karena bisa lihat ekspresi dan gestur tubuh, juga bisa dengar nada suara. Saat ngobrol langsung lo juga bisa melatih social skill. Ingat bro, sehebat apapun diri lo bakal tetap butuh orang lain, jadi lo harus bisa komunikasi. Dan di poin 12 ini yang terakhir, seharian tanpa makanan olahan. Contoh makanan olahan, snack, kemasan mie instan, makanan kaleng, dan frozen food mengandung gula, garam, dan lemak yang tinggi, tapi kekurangan vitamin dan serat. Kalau terlalu banyak makanan olahan, lo berisiko terkena penyakit jantung dan gangguan aliran darah. Ini menurut studi sekelompok penelitian di Prancis dan Brazil. Dan itulah tadi sedikit pembahasan tentang pengalaman orang dahulu menjalani hidup dengan damai. Walaupun kadang hidup pas-pasan, tapi mereka bahagia bro. Jadi intinya kamu harus sering melakukan aktivitas fisik atau yang lain-lain lah yang bisa membuat lo senang dan melawan rasa malas lo, biar nggak jadi orang yang pemalas. Cari aja kesibukan, latihan voli ke yang lain, yang penting lo nggak rebahan mulu. Ingat bro, orang tua kita tambah lama tambah tua, dan jika mereka udah diambil oleh Yang Maha Kuasa, apakah lo cuma mau baring-baring doang? Mau sampai kapan bro? Belum lagi lo ke depannya tanggungan lo lebih berat, anak istri, saudara yang harus lo tolong. Bangkit dari tempat tidur lo bro, jangan sampai rasa malas jadi prioritas hidup lo. Dan itu sedikit pembahasan tentang orang dulu dalam menjalani hidupnya. Sebenarnya e-box ini ada 121 halaman, jadi aku nggak bahas semua karena akan membuat video ini menjadi panjang, dan tunggu aja step berikutnya ya bro. Jika lo suka video ini, silahkan dibagikan ke teman-teman, kerabat, dan lainnya. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini, dan lo harus bangkit dari apa yang lo berikan dan buat itu bro.